Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, hiduplah sepasang suami istri miskin. Pekerjaan sehari-harinya hanyalah pengumpul kayu bakar di hutan. Setelah mengumpulkan kayu bakar kemudian dibawa ke pasar untuk ditukarkan dengan beras dan kebutuhan sehari-hari. Selain mengumpulkan kayu bakar, mereka juga mencari rotan untuk menambah penghasilan sehari-hari. Di lain waktu mereka juga menangkap ikan di sungai. Setelah sekian lama mereka berumah tangga, ternyata Sang Kuasa belum juga mengkaruniakan seorang putra kepada mereka. Setiap selesai sholat, mereka tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang putra sebagai pelipur di waktu tua. Pada suatu sore, saat cuaca sedang mendung, mereka duduk bercerita di serambi depan. Sedang asyik bercerita tiba-tiba mereka mendengar suara halilintar dan guntur. Tidak lama kemudian turunlah hujan yang cukup deras. Setelah larut malam, sepasang suami istri itu memutuskan untuk tidur karena sudah mengantuk. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi. Sang istri memasak di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Sesudah pekerjaan selesai, mereka pergi untuk bekerja seperti biasanya. Ketika malam hari yang gelap, sang suami terjaga dari tidurnya dan langsung membangunkan sang istrinya untuk sholat tahajud bersama. Seusai sholat mereka tidak lupa berdoa agar mereka dikaruniai seorang anak. Ketika sedang berzikir tanpa disadarinya mereka tertidur. Dalam tidurnya mereka bermimpi bertemu seorang kakek yang sudah uzur. Kemudian kakek itu berkata, "Bergembiralah kalian karena akan dikaruniai seorang anak yang membawa berkah." Setelah berkata demikian kakek itu pun menghilang. Seketika mereka berdua tersentak dan saling memandang. Akhirnya mereka berdoa semoga apa yang menjadi impian mereka menjadi kenyataan. Keesokan harinya wajah mereka berseri-seri karena gembira akan memiliki seorang anak. Dan tak lama kemudian, beberapa hari setelah mimpi itu, akhirnya sang istri pun hamil. Hari berganti, bulan berganti bulan, maka genaplah kandungan istrinya 9 bulan. Kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Dengan rasa syukur dan kasih sayang, mereka mengasuh bayi tersebut. Anak itu diberi nama Alang, tetapi masyarakat di kampung kecil itu sering memanggilnya Sialang. Sialang sangat suka membantu orang tuanya, maupun orang lain yang memerlukan bantuan. Ia tidak pernah melawan ataupun membangkang kepada orang tuanya. Di samping itu Sialang sangat rajin dalam menjalankan ibadah. Suatu hari, Sialang pergi ke dalam hutan yang ada di pinggiran desa. Sialang mencari rotan dan kayu. Ketika ia sedang memotong kayunya, ia dikejutkan oleh seekor ular yang cukup besar melintas di dekatnya. Ular itu melata dengan cepat karena dikejar oleh seekor harimau. Ia pun mengusir harimau tersebut, harimau pun akhirnya menjauh. Atas pertolongan dari Sialang, kejadian aneh pun terjadi, ular tersebut dapat berbicara seperti manusia. Untuk membalas budi baik, aku akan memberimu sebuah biji pohon, dan kamu tanam biji tersebut di depan rumahmu. Sialang hanya tertegun mendengar ucapan seekor ular tersebut, namun diterimanya juga biji pohon tersebut oleh Sialang. Biji itu dibawa pulang oleh Sialang dan ditanamnya di depan rumah seperti yang dipesankan oleh ular yang dijumpainya tersebut.
Hari demi hari pun berlalu, pohon itu tumbuh tinggi, besar dan rindang. Orang-orang desa kagum dan tidak menyangka ada pohon yang tinggi, lebih dari 30 meter dan sangat besar. Berita tentang pohon raksasa itu cepat tersebar ke seluruh pelosok desa. Menurut cerita orang-orang yang berada di desa yang jauh, juga dapat melihat pohon itu. Sialang pun gembira karena pohon yang ia tanam menjadi sesuatu yang berharga baginya, karena semakin terkenal pohon itu diberi nama pohon sialang yang rindang. Terkenalnya pohon sialang yang rindang membuat banyak orang yang jauh juga ingin melihat pohon tersebut. Sebagian dari pengunjung tersebut malah tinggal dan menetap di dekat pohon sialang. Lama-kelamaan lahan dekat pohon sialang telah banyak dihuni penduduk, sehingga akhirnya menjadi kampung. Kampung itu pun kemudian diberi nama Kampung Sialang Rindang. Tempat yang semula hutan, kini telah menjadi tempat keramaian. Semua itu terjadi setelah sialang menanam pohon aneh yang rindang, hingga akhirnya menjadi pohon sialang rindang. Sialang juga selalu bersyukur atas berkah yang diterimanya dari Allah yang Maha Kuasa.